malam kemenangan. Saudara, saya ada di tangga. Dan saya mau berkata hari-hari ini Tuhan sedang mau bawa kita terus naik. Tuhan sedang bawa kita dari satu langkah kemenangan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan sedang bawa hal-hal yang baru. Dan saya percaya terus naik, dan terus naik. Sampai puncak lawatan, puncak kemuliaan, puncak penyatuan, puncak perkenanan. Saudara, dan saya mau baca satu lagi. 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya, berlari mendahului kereta Ahab sampai ke jalan menuju Jezreel. Saudara, sekali lagi saya mau berkata hari-hari ini Tuhan sedang mau mengikat pinggang saudara. Saudara, pada waktu kita diikat pinggang kita, artinya saudara, Tuhan mengencangkan. Mungkin saudara berkata, apalagi saya sudah sangat banyak pekerjaan. Tuhan mungkin menambahkan lagi pekerjaan. Saudara-saudara berkata, saya sudah banyak tugas. Tuhan menambahkan tugas kepada saudara. Saudara berkata, saya sudah banyak persoalan. Tuhan menambahkan persoalan. Dan saudara berkata, why? Dia sedang mengencangkan ikat pinggang. Saudara, pada saat saudara mengencangkan ikat pinggang, itulah latihan saudara. Itulah artinya Tuhan berkata, bisa lebih lagi. Bisa untuk mengangkat beban lagi. Bisa untuk push up lebih banyak lagi. Dan kita akan melihat engkau menjadi juara. Saudara, Tuhan sedang hari-hari ini meningkatkan kekuatan anak-anaknya 7 kali lipat. Saudara, Tuhan mau meningkatkan kekuatan doamu, kekuatan kasihmu, kekuatanmu memberi, kekuatanmu bekerja, kekuatanmu berharap, kekuatanmu menunggu Tuhan 7 kali lipat. Saudara, why? Karena musuh akan muncul. Saudara, kita tidak akan lagi menjadi normal. Tetapi kita sedang menghadapi new normal, saudara. Dan apa artinya? Saudara, kita akan menghadapi tantangan lebih banyak. Kita akan menghadapi, saudara, serangan-serangan lebih banyak. Kita akan menghadapi kegoncangan dunia lebih banyak. Resesi di depan mata. Saudara, tetapi saya berkata, setiap anak Tuhan yang siap. Setiap anak Tuhan yang percaya. Setiap anak Tuhan yang mendengar. Kita tidak resesi, tetapi kita resepsi, saudara. Kita akan makan, kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Saudara, menjelang dan masuk pada masa PSBB, saudara. Saya berkata pada banyak orang, saudara, kita bukan memasuki masa pembatasan, tapi saya berkata, pasukan surga bangkit dan bergerak. Saudara, dan hari itu kami mengosongkan semua tabungan. Dan kami memilih, saudara, untuk membagi sembako dari rumah ke rumah. Kita memilih untuk membagi makanan dari rumah ke rumah. Kita memilih, saudara, untuk membagikan sabun. Karena ada banyak orang miskin yang bahkan tidak punya uang untuk beli sabun. Dari rumah ke rumah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba semua terbuka, saudara. Tiba-tiba restoran yang selama ini punya, saudara, stok untuk 1 bulan. Mereka tidak tahu harus bagaimana karena ditutup. Dan mereka memberikan stoknya buat kita. Saudara, tiba-tiba datang udang. Tiba-tiba datang ayam. Tiba-tiba saudara datang sayur. Karena petani-petani berkata mereka tidak bisa mendapatkan pembeli-pembeli. Saudara, dan tiba-tiba dalam 3 bulan ini kami terus bergerak, kami terus membagikan makanan. Saudara, dan kami data semuanya. Kami sudah membagikan makanan, memberkati, turun ke jalan-jalan. Saudara, membagi sembako kepada 1,5 juta orang lebih. Bagaimana mungkin yang selama ini, saudara, kita tidak pernah melebih daripada, saudara, 100-200 ribu setiap bulannya. Tetapi saudara, dalam masa yang seperti ini, dalam kondisi keuangan yang resesi, saudara, kita memberkati 1,5 juta orang lebih. Saudara, pada waktu saudara saya mulai merenungkan, Tuhan berkata, nak, aku sedang mengikat pinggangmu dan membawa engkau dalam kereta percepatan. Kalau engkau percaya saja dan engkau mulai mengikuti Tuhan, saudara, ikuti cara Tuhan, maka engkau akan melihat kereta percepatan membawa saudara lari. Membawa saudara bisa menginjil. Membawa saudara bisa menembusi banyak tempat. Membawa saudara bisa menaklukkan saudara gunung-gunung. Membawa saudara bisa untuk menyelesaikan apa yang selama ini saudara tidak selesaikan. Saudara, Tuhan pernah memberi visi kepada saya untuk masuk ke gereja-gereja. Tetapi saudara, dengan keterbatasan saudara, dengan kesibukan saya, dengan keadaan, itu menjadi visi yang tertunda.
Tapi tiba-tiba hari-hari ini kami mengumpulkan saudara begitu banyak gereja saudara. Sekali kumpul bisa 100 gereja. Sekali kumpul bisa 5 sampai 10 denominasi yang berbeda. Saudara dan saya bisa share, saya bisa membagi berkat, saya bisa membagi disinfektan. Karena saya mendapat sangat banyak disinfektan, mendapat sangat banyak sabun. Dan saya bisa salurkan kepada gereja-gereja. Tiba-tiba semua terbuka. Tiba-tiba ada sebuah pintu percepatan. Saudara, selama ini kami melayani pelacur. Tetapi ada banyak pelacur yang terus jatuh bangun dan tidak mau meninggalkan pekerjaannya. Dan tiba-tiba semua dunia malam ditutup. Semua dunia pelacuran ditutup. Saudara, dan semua pelacur sudah 3 bulan berhenti. Dan tiba-tiba mereka mau dimuridkan. Tiba-tiba mereka mau menjadi anak Tuhan. Bahkan mereka berkata kerja apa saja mau. Mereka berubah profesi. Saudara, kereta percepatan sedang datang di depan mata kita. Tapi banyak anak Tuhan tidak melihat ini. Mereka melihat ini sebagai pintu yang tertutup. Mereka melihat sebagai kesesakan karena mereka diikat pinggangnya. Tapi hari ini saya mau berkata, bangkit pasukan Tuhan. Bangkit pasukan surga. Dan mulailah melihat cara Tuhan. Jangan mengeluh pada waktu pinggangmu terikat. Pada waktu Tuhan mengencangkan, pada waktu kuasa Tuhan mulai turun atas hidupmu. Saudara, banyak orang berkata, saya tidak enak diikat, dikuasai, saya tidak enak dipaksa. Biarkan Tuhan memaksa hidupmu. Saudara, saya sudah melihat pemaksaan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan memaksa saya beriman. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saudara, di awal dari Mahanaim saya ingin membuat sekolah yang biasa. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Kamu buat sekolah untuk orang miskin. Mereka yang tidak suka belajar. Dan mereka yang kurang ajar. Dan saudara, pada waktu saya mulai bicara sama donatur, semua donatur bilang kalau sekolah yang seperti itu saya tidak mau. Saudara, maka mereka mengundurkan diri satu persatu. Saudara, dan saya berkata, Tuhan berkata bahwa ini harus 70% gratis. Mereka berkata nggak bisa, saya nggak mau kalau begitu. Itu akan menjadi sekolah buangan. Itu akan menjadi sekolah jelek. Itu akan menjadi sekolah yang orang tidak mau. Saudara, dan itu akan menjadi sekolah yang merugikan. Dan hari itu saya berkata, saya tidak bisa karena Tuhan mengikat saya. Karena roh Tuhan meminta saya melakukan itu. Ujungnya semua donatur meninggalkan saya. Saudara, dan itu membuat saya terpaksa bergantung kepada Tuhan. Dan mulailah saya hanya bergantung kepada Tuhan dan menjalankan sekolah ini. Saudara, tapi saya mau berkata pada waktu saudara terpaksa bergantung pada Tuhan. Saya melihat keajaiban dan kemuliaan Tuhan. Saya melihat kereta percepatan membawa saya lari begitu cepat. Saudara, sekolah ini jadi booming. Karena apa? Semua anak yang tidak diterima di sekolah lain harus datang ke sini. Semua anak miskin yang tidak punya uang harus datang ke sini. Semua anak yang ditolak di sekolah lain datangnya ke tempat ini. Saudara, dan sekolah ini dari playgroup sampai S2, saudara. Kami berjumlah lebih dari 4.000 orang, saudara, belum yang online. Dan yang luar biasa, saudara, gedung demi gedung dibangun oleh Tuhan dengan keajaiban. Orang mendatang, orang menyumbang, orang mendatangkan bahkan saudara AC dari Cina untuk kami. Orang mengirim batu bata, orang mengirim beton, semua dengan cara yang ajaib. Dan hari ini sekolah kami tidak pernah menjadi sekolah yang jelek. Sekolah kami menjadi sekolah salah satu nomor 1 terbaik di Bekasi. Sekolah kami tidak pernah saudara menjadi sekolah yang dihindari tapi diserbu oleh orang. Bahkan seringkali harus antre saudara dan ditolak dan menolak begitu banyak murid. Saudara, sekolah kami boleh menentukan kurikulum lokal karena dianggap sangat berhasil mendidik dan merubah anak-anak. Saudara, sekolah kami menerima dana BOS terbesar di seluruh kota karena dipercaya oleh pemerintah. Sekolah kami saudara mendapat dukungan sangat banyak dari presiden bahkan karena dianggap sekolah yang bahkan banyak memberi pengaruh kepada sekitar. Sekali lagi, kereta percepatan Tuhan membuat kita terus lari, membuat kita terus meningkat, membuat kita terus menjadi kuat karena Tuhan beserta kita. Biarkan Tuhan mengikat saudara,
Biarkan roh Tuhan menguasaimu. Biarkan roh Tuhan membawa saudara dalam percepatan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.